Hai guys, Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Setelah sekian lama nggak upload video, sekarang aku mau upload video nih, tapi dengan konten yang berbeda. Nah, kalau di semester lalu, itu semester 1, aku membahas seputar teori sastra. Nah, kali ini aku membahas mengenai literasi digital dengan tema berinternet yang sehat dan anti-hoax. Nanti aku bakal jelasin apa itu hoax, bagaimana sejarahnya, macam-macam hoax di Indonesia, dan tips dan trik ala aku bagaimana mengantisipasi pencegahan berita hoax. Check it out. Nah teman-teman, kalian pernah nggak sih mendapatkan berita hoax? Nah, berita hoax ini banyak beredar di masyarakat dan di media sosial. Banyak orang-orang yang sengaja membuat berita hoax tersebut. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri ya. Selain mengandung unsur atau informasi yang tidak benar, berita hoax juga akan memecah belah banyak pihak. Nah teman-teman, meskipun banyak peringatan mengenai berita hoax ini, ternyata masih banyak loh orang-orang yang tidak bisa membedakan antara berita hoax dan berita yang benar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berita hoax, mulai dari pengertian sampai cara mengatasinya. Teman-teman, hoax ini berarti berita yang tidak benar, yang disebarluaskan untuk memecah belah dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Nah, mengenai sejarah hoax, kata hoax atau hoax mulai dikenal dan dipakai di Inggris pada abad ke-18, tepatnya berbarengan dengan terbitnya buku A Glossary or Collection of Word, Phrases, Names, and Allusions to Custom yang ditulis oleh Robert Nars pada tahun 1822. Mengenai asal-muasal kata hoax, itu berasal dari hocus. Dalam Hocus Pocus, menurut Hocus Pocus adalah mantra yang diucapkan oleh para penyihir. Kata Hocus Pocus diambil dari salah satu nama penyihir di Italia yang terkenal, Hocus Pocus, kemudian dipakai oleh pesulap dalam trik mereka. Dalam bukunya, Robert juga mengatakan bahwa mantra tersebut adalah asal dari kata hoax atau hoax. Menurut Robert, hoax adalah kabar bohong yang dibuat untuk melucu. Selain itu, hoax juga sengaja dibuat untuk bertujuan membuat bingung penerima informasi dengan maksud menghibur berupa candaan. Nah teman-teman, seiring berjalannya waktu, kata hoax semakin dikenal dan berkembang dari sebuah lelucon atau candaan menjadi candaan yang agak serius nih. Contoh hoax yang ada di Indonesia tuh banyak sekali atau bermacam-macam ya. Nah, adapun yang pertama di Indonesia, hoax itu bisa muncul dalam keadaan apa saja. Informasi yang terkandung di dalamnya juga bermacam-macam, mulai dari bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang politik, bidang keagamaan, dan lain-lain. Tentunya hoax ini dibuat dengan tujuan tertentu ya. Nah, contohnya dalam bidang politik nih. Saat situasi pemilihan kepala pemerintahan, maka banyak hoax yang beredar dengan maksud menjatuhkan lawan. Nah, contoh lain dalam bidang agama, hoax sengaja dibuat dan disebarkan untuk memecah belah kerukunan antar agama. Selain itu, contoh-contoh masih banyak lagi jenis hoax yang bisa kita temui. Nah, beberapa contoh hoax yang marak di Indonesia seperti yang pertama, hoax virus. Hoax ini berkaitan dengan teknologi, berisi tentang penyebaran virus di smartphone, komputer, dan laptop. Yang kedua, hoax kirim pesan berantai. Hoax ini berisi tentang sesuatu yang harus diteruskan ke orang lain. Ada perintah mitos-mitos yang ditambahkan dalam pesan-pesan ini. Nah, jika seseorang yang mendapat pesan ini tidak menyebarkan, maka akan mendapat kesialan. Biasanya terjadi di aplikasi chatting seperti WhatsApp, BBM, ataupun chat Facebook. Yang ketiga, hoax urban legend. Hoax ini berisi tentang berita yang mengandung informasi seram di dalamnya. Contohnya, seperti tempat-tempat yang berbau mistis atau yang terkesan keramat. Yang selanjutnya adalah hoax mendapat hadiah.
Contoh lain yaitu hoax berisi tentang berita penerimaan hadiah gratis. Hoax ini sudah terjadi sangat sering. Terkadang meskipun pembaca tidak mengalami kerugian materi, tetapi mereka bisa tertipu dengan mengisi survei tertentu. Nah, dampaknya akan semakin besar jika korban mengisi identitasnya secara lengkap. Nah, selanjutnya hoax kisah menyedihkan. Nah, teman-teman, hoax ini berisi tentang kisah menyedihkan seseorang yang mengalami nasib buruk. Nah, biasanya mengenai seseorang yang sedang sakit atau kecelakaan, kemudian meminta bantuan berupa dana. Yang keenam, hoax pencemaran nama baik. Nah, hoax ini banyak beredar di media sosial, berisi tentang fakta-fakta mengenai seseorang yang diputar balikan. Nah, dampak dari hoax ini adalah tercemarnya nama seseorang. Nah guys, selanjutnya tips and trick ala aku untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax atau antisipasi agar kita tidak tertipu dengan berita hoax. Bagaimana sih membedakan berita hoax dengan berita yang benar? Nah, menurut saya yang pertama kita harus meninjau judulnya. Biasanya teman-teman, berita hoax ini judulnya memicu provokatif. Yang kedua, kita harus cek keaslian foto dan videonya. Nah, teman-teman, kan di berita hoax biasanya menyebarkan video atau menyebarkan foto. Nah, jadi kita harus cek keaslian foto dan video tersebut. Bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan ya. Nah, yang ketiga, saring sebelum sharing. Nah, saring sebelum sharing ini akan saya beritahu juga bagaimana caranya kita mengetahui berita itu benar atau hoax melalui satu situs. Nah, ayo simak trik and trik ala aku. Terima kasih. Nah, teman-teman, tips and trik ala aku untuk menghindari berita hoax adalah yang pertama nih, kita harus menelaah judul dari suatu berita itu. Biasanya nih, berita hoax itu mengandung judul yang provokatif ataupun judul-judul yang mengandung sara atau perpecahan. Nah, berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional yang provokatif. Misalnya dengan langsung menuding ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Nah, teman-teman tahu kan, di judul blog itu bisa saja dirubah-rubah nih judulnya. Tidak seperti berita sebenarnya. Nah, oleh karenanya apabila menjumpai berita yang judulnya provokatif, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita yang serupa dari situs online yang resmi. Kemudian kita bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Nah, dengan demikian setidaknya kita sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Berita di layar ini yang sebagai contoh yang saya berikan kepada teman-teman merupakan berita hoax dengan judul Sri Mulyani, jika rakyat mengizinkan daerah Bali kita jual untuk bayar hutang. Nah, ini merupakan berita hoax. Dia langsung menuding satu pihak. Judulnya juga mengandung sara atau perpecahan kepada politik Indonesia. Nah, masih banyak lagi ya judul-judul yang mengandung hoax dan judulnya itu mengandung provokatif ataupun sara. Nah, teman-teman, tips and trick ala aku yang kedua adalah menganalisis apakah gambar atau video yang disebarkan itu merupakan video asli atau foto asli, ataupun jangan-jangan itu foto dan video yang hoax atau yang palsu. Nah, dengan cara kita harus mengecek langsung dari situs Google. Berikut cara-caranya akan saya jelaskan ya. Nah, teman-teman, perhatikan terlebih dahulu foto yang saya tampilkan di layar, yaitu bentuk corona setelah diperbesar 2600 kali. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya corona. Nah, kita akan cek apakah foto ini asli atau hoax. Nah, teman-teman, caranya kita buka Google dengan website https://images.com. Oke, kita ketik dulu.
Nah, ini dia. Nah, kita klik website yang paling atas ya teman-teman. Nah, sudah muncul deh. Teman-teman silahkan klik icon kamera atau bisa juga mau menelusuri gambar. Kali ini aku telusuri gambar dari yang icon kamera aja. Nah, di sini ada dua tampilan, yaitu kita bisa tempel link gambar kita ataupun di sini kita kolomnya untuk menampilkan link dan ada upload gambar. Karena aku udah menyiapkan gambarnya, jadi aku pilih yang upload gambar. Choose file. Tinggal kita tunggu deh. Udah aku pilih ya tadi yang mana yang mau aku upload. Nah, ini dia gambar kita yang tadi udah aku tunjukin di layar sebelumnya. Ini banyak banget informasi-informasi yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kita bisa baca salah satunya aja, atau kalau mau baca semuanya juga nggak apa-apa sih. Ini untuk referensi-referensi dari berita yang kita peroleh tadi melalui gambar. Nah, aku mau klik yang ini aja. Terus aku scroll untuk baca. Teman-teman bisa baca semuanya. Ini ada nanti aku akan kasih tahu dari mana sumbernya, kesimpulannya apa, kayak gitu guys. Lengkap banget. Nah, ini udah penelusurannya apa. Ternyata ini seekor kumbang moncong. Waduh, katanya tadi corona ya. Terus kita bisa scroll ke bawah. Ini tadi foto kita tadi guys. Cuman judulnya aja yang dirubah tadi. Jadi corona-coronaan. Nah, ini kesimpulannya. Klaim pada foto memperlihatkan wujud virus corona ternyata salah. Faktanya, foto tersebut memperlihatkan seekor kumbang moncong. Nah, referensinya ada juga dijelasin dari mana sumbernya. Oke guys, segitu aja untuk tips kedua. Nah, kita masuk ke tips and trick yang ketiga, yaitu dengan mensiasati berita tersebut dari satu situs. Apakah berita itu benar atau salah atau hoax. Dari Turn Back Hoax. Itu dia websitenya guys. Kalian tinggal ketik aja dan kalian search ke Google. Nah, pilih yang paling atas ya, Turn Back Hoax. Kita klik yang ini. Nah guys, di sini banyak banget info-info yang hoax nih, salah. Tuh kalian bisa baca-baca di sini berita-berita hoax supaya tidak terkeliru ya oleh berita-berita di website yang tidak resmi. Nah, banyak banget kan ini. Dari judulnya juga banyak yang mengandung provokatif, mengandung sara, perpecahan, permusuhan, dan lain-lainnya. Nih, banyak banget judulnya. Kalian bisa baca sendiri. Ada lebih dari 400 tuh. Banyak banget teman-teman. Atau kita baca aja ya salah satunya. Supaya teman-teman lebih ini deh. Detik-detik terakhir Ruben Onsu sebelum meninggal dunia. Padahal kan Ruben Onsu masih hidup. Nah, itu jadi berita salah, berita bohong, berita hoax ya. Nih kategori konten yang menyesatkan tulisannya tuh. Ternyata Ruben Onsu ini bukan meninggal, tapi dilarikan ke ICU karena membutuhkan darah dalam waktu cepat. Nah, ini dikarenakan Ruben Onsu mengalami darah rendah ya. Nah, ini ada penjelasannya, ada sumbernya juga. Lalu ada penjelasannya nih. Kalian bisa baca sendiri, banyak banget penjelasannya. Dan sumber-sumbernya juga jelas ya teman-teman. Kita scroll ke bawah deh. Ini potretnya bersama anaknya. Oke guys, jadi segitu aja tips and trick dari aku. Semoga teman-teman semua bermanfaat ya. Dan hati-hati dalam menggunakan media sosial untuk menerima berita-berita yang sedang marak pada saat ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.